Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, jumpa lagi di Agung 37 Samawa nggih, dulur. Teman baik Agung semuanya. Semoga hari ini selalu sehat, hari ini selalu bahagia, dan semoga hari ini selalu tetap berkarya apapun karyanya nggih. Alhamdulillah dulur, video Agung 37 sudah mencapai angka 600 video, yang tentunya masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum maksimal. Monggo bisa dilihat dan bisa untuk menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi khususnya untuk Agung 37 pribadi nggih. Ya, monggo dulur, hari ini yang kita launching untuk temanya adalah 3 jenis kacamata nggih. Jadi kacamata apa yang akan kita pakai, kacamata apa yang sering kita gunakan, dan kacamata yang mana yang harusnya kita pergunakan. Jadi nanti akan Agung urai secara pelan-pelan, secara ya kita belajar bersama lah. Ini Agung ada sedikit inspirasi yang semoga bisa berguna untuk kehidupan kita, khususnya untuk Agung pribadi. Dulur. Oke dulur, yang pertama adalah kacamata hitam. Apa yang disebut kacamata hitam adalah kacamata yang selalu gelap. Yang selalu gelap, atau bahasa kerennya itu ya semuanya gelap. Semuanya tidak baik, semuanya tidak maksimal. Artinya apa? Bahwa kita ketika menggunakan kacamata hitam, yang ada adalah gelap, yang ada adalah tidak kelihatan, yang ada adalah kesedihan dan seterusnya. Jadi di dalam memandang kehidupan ini, kalau kita selalu memakai kacamata hitam, maka yang terjadi adalah keresahan, kegelisahan, kesusahan, atau bahkan kesakitan, yang artinya kita tidak pernah bersyukur. Kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah introspeksi diri ke dalam. Kita hanya mencari kambing hitam dan mencari kambing hitam. Selalu menyalahkan pihak lain, selalu menyalahkan orang lain di luar dirinya sendiri. Ya inilah ego yang tertinggi itu dengan pakai kacamata hitam. Pokoknya saya benar, pokoknya yang lain salah. Pokoknya semuanya memakai rumus pokoknya. Jadi pokoknya dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah kita ini seakan-akan serba benar. Kita ini seakan-akan serba beruntung. Tidak mau bekerja tapi kepingin uang banyak. Tidak mau berusaha tetapi kepingin fasilitas datang dengan sendiri. Itu yang disebut kacamata hitam. Kacamata yang dipakai menurut versi dan kebenaran kita sendiri. Nah, kalau mau ya aku seperti ini, kalau nggak mau ya sudah. Nah, itu contoh adalah kacamata hitam. Kaca yang mata menuntut di luar dirinya, menuntut orang lain harus sesuai dengan kita, menuntut orang lain harus mau dengan kehendak dan permintaan kita. Itu yang terjadi. Jadi kacamata hitam ini sangat-sangat riskan ya. Karena apa? Sudah dibutakan oleh keadaan diri sendiri, atau bahasanya hatinya sudah tertutup dengan memakai kacamata hitam itu tadi. Jadi apapun yang dikerjakan orang lain, apapun yang dikerjakan oleh orang di sekitar kita, kita akan menganggap itu salah. Kita akan menganggap itu tidak benar. Yang benar adalah saya. Karena apa? Yang dipakai adalah parameter kacamata hitam. Semuanya gelap, semuanya tidak jelas. Itu bahaya sekali nih dulur nih, kalau kita bisa menganalisa selama ini kita pakai apa. Kacamata gelap. Jadi cirinya jelas, ngeyelan. Ngeyelan itu bahasa Indonesia apa ya? Wis pokoknya berasumsi bahwa dia paling sendiri. Dia benar sendiri, yang lain salah. Gitu. Dan itu kebanyakan banyak fitnah ya. Yang ditebarkan adalah fitnah itu. Dan ini aduh kasihan sekali nih. Jadi apakah kita sering menggunakan kacamata hitam, atau sesekali, atau tidak sama sekali? Nah, itu masing-masing diri yang bisa menerima dan mempelajarinya. Jadi kasnya gampang kok. Pokoknya bisa kita melihat segala sesuatunya dengan pandangan kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri, dengan tafsir kita sendiri. Dan tafsir yang lain adalah salah, tafsir yang lain adalah tidak benar, dan seterusnya. Jadi itu ngeri sekali kalau kita udah punya pandangan seperti itu. Aduh, bahaya sekali untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan di lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau fitnah udah masuk, waduh, ampun gitu. Ya.
kacamata hitam. Oke, kita lanjut kedua nggih. Jadi lanjut kedua. Yang kedua adalah kacamata merah. Nah, ini sudah mulai bergerak ke arah yang positif, sudah mulai membuka diri. Oh, ternyata ada sesuatu yang di luar kita, ada sesuatu yang tentunya tidak sama di dalam kehidupan kita saat ini. Kalau orang lain menganggap yang itu salah, kita menganggap benar, tidak apa-apa. Itu namanya kita bisa sedikit bertoleransi, atau paling enggak sudah ada peningkatan dibanding kacamata hitam yang serba menyalahkan, serba menghakimi, dan serba membenarkan diri sendiri. Itu. Jadi kacamata merah tadi sudah mulai transparan, atau bahasanya remang-remang. Oh, bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu. Sehingga sudah mulai lebih fleksibel, lebih bertoleransi, dan lebih bisa menerima keadaan di sekitar kita, keadaan di sekeliling kita. Itu bisa menerima bila menggunakan kacamata merah tadi. Jadi jelas kalau sudah pakai kacamata merah ini sudah mulai menuju kepada pertumbuhan untuk berubah sadar bahwa di luar diri itu ada orang lain, bahwa di luar diri ada masyarakat, di luar diri ada negara, ada aturan, ada peraturan yang boleh dijalani, ada peraturan yang tidak boleh dijalani. Jadi semuanya clear kalau kita bisa memakai kacamata merah tadi. Sehingga kacamata merah ini lebih fleksibel orangnya, lebih ya, walaupun masih kadang-kadang menggunakan kacamata hitam. Tapi kalau sudah mulai menggunakan kacamata merah, ya tentunya lingkungan sekitarnya tidak separah ketika menggunakan kacamata hitam yang semuanya serba benar, semuanya serba kita sendiri, pokoknya dan pokoknya itu. Itu dulur nggih. Jadi enak sekali ya kalau kita memandang segala sesuatunya itu kita pakai kacamata apa? Kacamata merah atau kacamata hitam. Jadi dalam peningkatan ini kita bisa lebih baik lagi kehidupan kita. Semua nanti akan bergerak kepada yang lebih baik lagi ketika kita sudah menaik tingkatan level tadi kepada kacamata merah tadi. Nah, kacamata merah ini istilahnya ya mungkin masih proses belajar ya. Proses belajar untuk bertumbuh, proses belajar untuk kebaikan, proses belajar untuk bisa menerima semua yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu yang paling nomor 2 adalah kacamata merah tadi. Sehingga bila kita menggunakan kacamata merah, kehidupan kita akan lebih fleksibel, kehidupan kita akan lebih santai atau sedikit guyonan, itu bahasanya kan gitu. Clear itu di situ. Yeah. Jadi enak sekali kok kalau kita sudah menggunakan kacamata merah itu, walaupun agak buram itu tidak kelihatan jelas, tapi minimal sudah ada peningkatan dibandingkan dengan kacamata yang hitam tadi, yang serba salah dan serba menuduh dan menuding pihak lain itu. Jadi kacamata hitam itu sudah mulai bergerak kepada pertumbuhan, kepada melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda, dengan sudut pandang yang sedikit lebih baik dibanding kacamata yang pakai kacamata hitam. Kemudian yang ketiga adalah melihat segala sesuatu dengan kacamata bening. Nah, ini yang paling bagus. Kacamata bening. Jadi semuanya terlihat secara jelas, semuanya terlihat secara clear. Gitu. Jadi bisa melihat diri sendiri, melihat orang lain, masyarakat sekitar, hukum adat atau hukum negara. Di mana kita berdiri, di mana kita berpijak itu. Kacamata bening. Ya. Sehingga kalau kacamata bening itu mungkin kalau bahasanya agama itu bisa disebut makrifat gitu loh. Jadi semua itu karena Tuhan, semua ini karena Allah kejadiannya. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Ada skenario Allah yang bermain di situ. Kan jelas urut-urutan kejadiannya itu apa, tapi hasil akhirnya tetap keputusan di Allah, di Tuhan sendiri. Itu. Kita berencana A, B, C, dan C. Itu hanya urut-urutan kejadian. Tapi keputusan terakhir final adalah kepada Allah. Kita sudah berusaha baik, hati-hati. Keputusan terakhir adalah Allah. Demikian juga seterusnya. Jadi ketika orang sudah memakai kacamata bening, ya dia melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Lebih gampangnya gini dulur. Ketika kita berdiri dalam di tembok itu ya, kalau kita jarak 30 cm, tentunya berbeda dengan jarak yang 1 meter. Kita mundur 1 meter. Yang dilihat adalah
berbeda. Ketika kita mundur sampai lagi 5 meter, yang dilihat lebih banyak. Ketika kita mundur 100 meter, yang dilihat adalah semakin banyak. Dan itulah karena Tuhan yang tak terbatas. Kita mempunyai mata yang semuanya bisa kita lihat dan semuanya bisa kita nikmati. Kacamata hitam seperti itu. Melihat segala permasalahan hidup, melihat segala permasalahan keuangan, keluarga, dan semuanya dengan kacamata bening, kita akan menjadi lebih toleran, lebih fleksibel, dan lebih santai. Karena apa? Jelas, semuanya itu karena faktor Tuhan tadi. Ya, makrifat. Jadi hatinya sudah mulai terbuka, hatinya sudah terhijab, hijabnya sudah dibuka sama Tuhan, hijabnya sudah dibuka sama Allah. Nah, bagaimana meningkatkan seperti itu? Monggo kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk memakai kacamata bening. Jadi kalau dalam matematika dulu kan ada pertanyaan langsung di breakdown atau didetilkan. Yang ditanyakan apa, diketahui apa, rumusnya apa, jawabnya apa. Jadi step by step urutan-urutannya jelas. Tuh, jadi mau pakai kacamata bening itu enak banget, dulur. Nah, saat ini kita ini sering di mana? Kita terjebak di mana? Di kacamata hitam, kacamata merah, atau kacamata bening? Monggo, itu masing-masing punya persepsi yang berbeda. Silakan diintrospeksi ke dalam diri. Apa sih selama ini yang membuat aku menderita? Oh, berarti aku sering menggunakan kacamata hitam. Kenapa kok aku begini? Oh, aku sering menggunakan kacamata merah. Nah, kalau kacamata putih, semuanya bening, semuanya bersih, semuanya bersinar. Gitu. Kalau kita sudah bersinar semuanya, nah tentunya semuanya ada ridhonya. Ya, doa yang paling tinggi adalah hanya ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya ridhomu yang aku minta, hanya ridhomu yang aku tuju, Tuhan. Nah, kalau semua sudah diridhoi Tuhan, panas pun tidak akan jadi panas. Kan banyak contoh-contoh. Ya, ridho itu yang paling penting itu. Ya. Oke, dulur, teman Bayi Agung 37 Samawa, semoga inspirasi tentang kacamata ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah inspirasi kita untuk selalu berdaya dan terus berkarya. Bila menurut panjenengan ini bagus, mohon bisa di-share ke teman atau saudara. Sehingga ilmu itu kebaikan harus di-share, kebaikan harus dibagi, kebaikan harus dimanfaatkan walaupun satu video. Kenapa? Agar kebaikan ini menyebar. Kebaikan ini bisa diambil oleh mereka-mereka yang mungkin saat ini masih kondisinya sedih, kecewa, kacau, ataupun masih banyak masalah. Sehingga dengan penambahan ilmu, dia akan bisa melihat segala permasalahan dengan terang. Dan tentunya harapan kita adalah ketika kita memakai kacamata bening, segala sesuatunya clear, segala sesuatunya bersih, segala sesuatunya ada kelihatan secara terang benderang. Oke, dulur, terima kasih banyak waktunya. Jangan lupa subscribe untuk video Agung 37 agar bisa Agung kirim video-video yang lain untuk saling berdaya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun.